Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjadi penentu atau kunci kalian nanti bisa menyelesaikan skripsi. Ya, tentunya kalian tahu bahwa skripsi adalah syarat lulusan kalian. Jadi percuma kalau IPK-nya tinggi tapi skripsinya lama, maka kalian akan lulus lebih dari 3,5 tahun. Jadi kita mencoba untuk membuat skripsi menjadi lebih mudah, bisa dipraktekkan dan bisa digunakan nanti untuk pembuatan skripsi ketika sudah waktunya ya. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini, ya kalian masih semester 5, maka kalian harus bisa mengakselerasi, harus bisa mempelajari secara mendalam sampai nanti ketika semester 7 sudah siap, kalian sudah bisa mengerjakan skripsi dengan sangat mudah. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum siap, silahkan siap-siap dulu, bisa open kamera kalau sudah siap. Nah, kalau belum siap ya silahkan siap-siap dulu, catatannya disiapkan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan disiapkan, kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa diutarakan kepada saya. Ya, oke, kurang berapa orang ya? Sepertinya sudah tinggal sedikit ya. Oke teman-teman, kita baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqi. Amin ya rabbal. Oke. Jadi kawan-kawan semua, minggu yang lalu sudah saya katakan kepada kalian untuk membuat sebuah the body of knowledge atau mendownload semua jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan topik kalian. Ya, saya sudah melihat beberapa dari kalian. Nah, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Ya, oke, saya share screen dulu ya. Jadi kawan-kawan semua, jadi the body of knowledge yang sudah kalian buat itu beberapa masih ada yang belum fokus ya. Artinya misalnya kayak siapa ya? Tadi saya lihat itu misalnya kayak ini. Misalnya topiknya adalah financial inclusion misalnya ya. Financial inclusion. Nah, financial inclusion ini masih ada beberapa teman-teman yang bahkan artikel yang di-download itu tidak ada hubungannya dengan financial inclusion. Ya. Nah, maksud saya kalau kalian itu mendownload artikel itu jangan sembarangan ya. Jadi download artikel itu jangan sembarangan ya. Download itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena setiap artikel itu punya cara berpikirnya masing-masing. Jadi kalau kita asal mendownload jurnal atau artikel itu nanti efeknya kita bisa bingung. Nah, yang bikin lama mahasiswa itu menyelesaikan studinya itu salah satunya ya karena dia downloadnya tidak fokus, tidak sesuai dengan apa yang dia cari. Ya, kan saya sudah bilang, ya. Pertama, kita akan membuat penelitian eksplanatif. Ya, eksplanatif berarti apa? Ada variabel independen ke variabel terikat. Seperti itu ya. Nah, kalian kan sudah saya suruh untuk membuat mencari tema atau topik penelitian. Nah, topiknya ini itu menjadi variabel terikat ya di sini FI financial inclusion atau sebagai variabel independen gitu loh maksud saya. Ya. Jadi kalian bisa mendownload jurnal cari yang variabel terikatnya itu adalah financial inclusion. Yang sifat penelitiannya adalah eksplanatif, bukan yang selain itu. Nah, itu catatan yang pertama ya. Jadi masih banyak teman-teman yang mendownload itu masih belum betul ya, artinya masih belum fokus. Jadi harusnya kalian fokus kalau kalian mau meneliti financial inclusion, maka letakkan financial inclusion itu di dependent ya, ini dependent ya.
atau di independen boleh ya. Nah, jadi yang sebagai fokus inilah yang akan menjadi perhatian kalian. Jadi kalau nanti kalian fokusnya, oh financial inclusion ini mau jadi dependent, nah berarti nanti kalian cari penyebab di belakangnya itu apa aja. Nah, gitu loh. Ya, kalau kalian mau mencari financial inclusion di bagian independent, berarti kalian harus cari nanti dampaknya financial inclusion ini ke apa. Kan gitu. Jadi ada dua alternatif, bisa sebagai dependent atau bisa sebagai independent. Ya. Nah, oke, untuk mempermudah kita ambil aja dependentness ya, yang umumnya lazimnya adalah dependent. Kalau kita ambil dependent berarti kita tinggal cari ya faktor-faktornya apa aja. Misalnya artikel yang pertama mengatakan bahwa financial inclusion ini dipengaruhi sama A, sama B, sama C. Misalnya gitu ya. Misalnya gini. Ya. Nah, ini. Oke, ini penelitian yang pertama. Terus kita nemu penelitian yang kedua. A2, ya. A, B, C. Misalnya gitu ya. Sorry, bukan A, B, C. Misalnya di sini diteliti adalah B, C, D gitu ya. Nah, artikel pertama kan belum ada, yang ini kan belum ada D-nya. Belum ada D-nya, gitu. Yang ini belum ada A-nya. Nah, maka penelitian ini bisa nanti dilakukan ya dengan cara menggabungkan antara artikel yang pertama dengan artikel yang kedua. Gitu loh. Jadi harapan saya ketika nanti kalian itu mencari ya the body of knowledge atau artikel-artikel yang berhubungan dengan satu topik, itu kalian sudah mengarah kepada modelnya mau seperti apa. Nah, jadi misalnya ini ada 6 artikel yang eksplanatif. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini tuh apa aja, model penelitian itu apa aja. Nah, itu kalian belum bisa mengerucutkan seperti itu. Kita kan ini kan sekarang dalam rangka mau menulis penelitian yang sifatnya sudah siap pakai. Nah, maka kita harus praktis, harus sesuai dengan apa yang kita cari. Kalau kita itu mencari artikel yang sulit, mencari artikel yang tidak kita pahami, kita tidak akan bisa selesai dengan cepat. Gitu loh. Carilah yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita pahami, gitu loh. Yang kita pahami itu ya kita cari yang seperti itu, gitu loh. Paham ya maksud saya ya, teman-teman ya. Jadi kepraktisan itu perlu karena nanti ketika kalian menulis skripsi itu waktunya terbatas, teman-teman. Kalian tidak bisa menulis skripsi itu di atas 1 tahun, paling enggak maksimal 1 tahun, ya. Itu belum kepotong sama waktu untuk main, waktu untuk misalnya dosennya nggak bisa bimbing dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian nggak praktis, maka nanti kalian akan sulit menyelesaikan. Ya, jadi kita lebih fokus kepada bagaimana skripsi itu bisa selesai. Ya, ingat ya apa pesan saya. Jadi skripsi yang bagus, ya, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Ya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Jadi bukan skripsi yang meneliti ke masyarakat sampai bertahun-tahun, bukan seperti itu ya. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Kalau nggak selesai-selesai ya kita nggak bagus, nggak bisa menyelesaikan itu dengan baik, gitu ya. Jadi tolong itu nanti diperbaiki. Oke, sambil kita belajar, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bagaimana kita bisa membuat the body of knowledge yang bagus. Ya, siapa yang mau dijadikan contoh topiknya? Siapa? Siapa yang mau jadikan contoh? Yuk, salah satu, boleh. Punyanya siapa? Langsung angkat tangan atau saya Pak, gitu ya. Saya Pak. Saya Pak. Nina ya, Nina dulu ya. Oke, Nina Pak. Indeks harga saham gabungan ya? Iya. Oke, ini saya spontan ya. Saya belum pernah, ini maksudnya saya langsung download aja, saya langsung kasihkan contoh ke kalian. Ya, oke. Bentar ya, saya siapkan dulu. Jadi, kalian itu harus efisien dalam mendownload artikel itu. Jadi, jangan asal download ya. Kalau memang the body of knowledge-nya itu cuma sedikit, ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Saya kan nggak minta pada jumlah tertentu kan. Saya cuma minta sebanyak-banyaknya. Ya kalau adanya
cuman 2 ya udah 2 aja gitu loh. Karena berarti topik itu masih baru, kan bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya Google-nya ya. Iya Pak, Sudah, sudah. Pak. Oke, sekarang nah indeks harga saham gabungan. Jadi langsung masuk di sini indeks harga saham gabungan. Kita mau cari yang luar negeri dulu, Indonesia dulu ya, sorry, Indonesia dulu. Jadi kayak keywordsnya .pdf jurnal, gitu ya. Enter. Nah, ketemu kan? Oke, sekarang kita mau melihat bagaimana penelitian ini. Ini penelitiannya adalah data sekunder ya, teman-teman ya. Karena indeks harga saham gabungan ya sebagai variabel Y-nya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ini media analytic ini kalau bisa dilompati dulu ya, karena dia biasanya cuma mendatabasekan artikel-artikel yang ada. Jadi kalau bisa langsung di aslinya aja. Kayak misalnya ini jurnal Untar ini ya. Mari kita coba lihat apa yang dia lakukan, gitu ya. Oke, kita klik. Yang ini juga bisa, yang unsiyah juga bisa kita klik. Nih, ada analisis pengaruh indeks harga saham asing dan variabel apa ini ya, nanti dibaca. Nih, penentuan model indeks harga saham gabungan menggunakan analisis fungsi transfer. Ya, jadi ini bukan eksplanatif sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu menentukan model. Berarti dia lebih kepada metodologinya yang akan dikupas. Saya pernah bilang kan ke kalian bahwa artikel itu banyak. Kita tidak mungkin bisa menguasai semuanya. Maka kuasailah yang kalian bisa. Oke, kita coba lihat ya. Bagaimana ini. Oke, kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Nih, ini artikelnya ya. Kita coba lihat. Nah, nih. Seperti cacing-cacing melungker gini ya. Nah, teman-teman, penelitian seperti ini disebut dengan penelitian deskriptif. Kenapa? Karena tidak ada variabel independen dan dependennya. Dia hanya melihat, ya, melihat bagaimana meramal itu memprediksi indeks harga saham gabungan, ya, suatu negara, ya. Nah, apakah ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Nina? Saya kurang tahu, ya. Saya kurang tahu. Jadi ini contoh bahwa sebuah topik itu tidak selalu perlu kita download. Ingat ya, sebuah sebuah artikel itu tidak selalu cocok untuk apa yang kita akan tulis, gitu ya. Kan kalau kayak gini, ini kan kita lihat cacing melungker seperti ini. Apakah itu sebuah penelitian yang akan kalian lakukan nanti? Ya, apakah apakah mau yang lain bukan seperti ini? Nah, itu kita harus cari, teman-teman. Kita harus cari. Ya, oke. Lanjut ya. Apakah seperti ini, Nina? Mau yang rumit-rumit seperti ini? Enggak. Kalau ada jangan yang rumit, Pak. Oh, jangan yang rumit. Oke, berarti kita ke eksplanatif. Bagaimana indeks harga saham gabungan itu bisa diukur sebagai variable dependent, bukan meramal. Jadi ini meramal, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau saham itu kan gini, hari ini tanggal 18, harga sebuah IHSG, harga penutupannya 4.000, besok 4.200, 4.000, besoknya lagi 4.300, besoknya lagi 4.400, terus besoknya lagi turun 4.200, naik turun kan, fluktuatif kan. Nah, kita itu mau meramal sebuah model yang bisa memprediksi kira-kira IHSG tanggal 23 Oktober berapa. Itu tujuan dari penelitian seperti ini. Karena yang namanya IHSG, indeks harga saham gabungan, itu diukur sebagai variabel yang memiliki runtut waktu, ya. Jadi dia nggak
pada penelitian ini ya, dia nggak digabungkan dengan variabel lain, tidak dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG itu apa saja. Gitu loh maksud saya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi dianalisis sesuai runtut waktu, bukan dianalisis karena dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Ya. Nah, oke, ini satu ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau rumit-rumit seperti ini biasanya ya itu. Nah, maka memang sebenarnya kalau kita mau bisa mengerjakan skripsi itu kita harus paham statistik memang. Memang seperti itu harusnya. Jadi ketika orang itu jadi ketika kita melihat judul sebuah artikel kita sudah tahu bahwa dia itu mau ngapain gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini ya, kita lihat untuk mendapatkan metode peramalan. Ya. Nah, jadi dia meramal bukan melihat pengaruh apa terhadap apa gitu loh. Ya. Oke, coba kita cari yang lain. Nah, ini ya, faktor yang berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Oke, kita coba cari. Ya. Di blok ya, bentar. Saya download ini aja. Nih, artikelnya ya. Kita lihat di sini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa kayaknya loh, saya belum lihat ya, kayaknya ini adalah eksplanatif kayaknya. Coba kita lihat. Ya. Ini kenapa gini nih? Keliru. Nah, agak aneh ya jurnalnya. Nah, ini ya. Ada kan? Ada modelnya kan? Variabel dependennya adalah indeks harga saham gabungan. Ya. Dipengaruhi oleh inflasi, ya, suku bunga, dan kurs. Nah, harusnya Nina dan kelompok itu download jurnal yang seperti ini, artikel yang seperti ini. Sehingga jelas bahwa dependennya adalah ini. Nah, nanti dicatat, oh artikel yang pertama judulnya ini ya. Judulnya ini, terus nanti dicari modelnya apa, terus digambar di kertas. Nah, artikel yang pertama ini oke, saya catat dulu, simple. Lanjut lagi nyari, nanti nyari lagi, coba ada lain enggak? Ya, ada lain enggak? Coba. Ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Ini sudah bukan, ya. Analisis pengaruh ini mungkin bisa. Coba kita lihat. Kita coba lihat ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tolong please ya, please tolong kalian bisa memilih. Tidak semua artikel itu kalian masukkan ya. Tidak semua artikel itu langsung asal ini pilih, enggak. Justru itu akan semakin membuat kalian bingung. Pilihlah yang memang tepat buat kalian. Gitu loh. Nih, kita lihat di sini ya. Analisis pengaruh IHSG terhadap indeks IHSG Indonesia. Jadi dia mau melihat pengaruh indeks harga saham gabungan Asia terhadap ya indeks harga saham gabungan Indonesia. Ya. Nah, ini. Coba ini kelihatannya eksplanatif. Coba kita lihat seperti apa. Nah, benar kan? Dugaan saya selalu benar karena saya sudah tahu bahwa dia dari awal memang mau eksplanatif. Ya, karena ada kata-kata apa? Pengaruh. Gitu loh, teman-teman. Ya, ini apa variabel independennya? IHSG di Nikkei, IHSG di Hang Seng, IHSG Kospi, IHSG apa nih? STI, IHSG KLSI, KLSE. Ini negaranya ya. Nikkei itu Jepang, Hang Seng itu Hong Kong kayaknya. Dan lain sebagainya ya. Ini Asia, apakah berpengaruh terhadap Indonesia? Gitu loh teman-teman. Ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya.
caranya kurang lebih seperti itu. Ya, itu untuk Nina dan siapa kelompoknya sama Selvia Ayu Santika itu seperti itu. Jadi di-download sesuai dengan yang kalian ingin cari. Ya, bukan yang membingungkan kayak yang artikel yang pertama tadi. Karena pendekatan orang itu beda-beda. Ya, pendekatan kita sebagai penelitian yang mau eksplanatif, maka ya kita cari modelnya, model yang seperti ini. Gitu. Kalau ada terus dicatat. Catat terus apa nanti cari lagi yang ketiga apa gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya, teman-teman, ini yang pertama. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Silakan. yang minggu kemarin kan variabel terikatnya kan sekunder ya, Pak, judulnya. Nah, kita ganti enggak apa-apa, Pak? Yang eksplanatif. Boleh, silakan. Oh iya, makasih, Pak. Iya. Merasa sulit ya? Lumayan, Pak. Ya, oke ya. Sekarang udah kerasa bedanya ya. Bahwa namanya menentukan topik itu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan nanti ketemunya yang susah, ya jadinya seperti itu. Itulah data sekunder. Data sekunder itu lebih menuntut kalian untuk punya skill mengolah data. Sedangkan kalau datanya itu primer, itu cenderung lebih gampang, lebih mudah, artinya lebih santai ya, karena kan kita turun ke lapangan. Yaitu cuma dia harus turun ke lapangan dan sebagainya. Ya, tapi kan itu bisa diatur gampang lah kalau untuk turun ke lapangan. Lebih sulit mengolah datanya kalau data sekunder itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau pengen punyanya jadikan contoh? Siapa? Pak, mau tanya, ya. jurnalnya itu berarti nggak harus dari kayak kemarin Sinta atau nggak Scopus gitu ya, Pak? Sebenarnya harusnya kalau memang nanti publikasi mau di Cinta, ya referensinya atau daftar pustakanya juga harus dari minimal Cinta, gitu loh. Jadi kadang nanti kalau kita publikasi, kok artikelnya nih daftar pustakanya kok artikel-artikel yang jelek-jelek ya, atau skripsi mahasiswa ya, itu nggak boleh sebenarnya. Nggak form gitu loh. Nah, jadi sebaiknya memang di Scopus itu paling tinggi. Tapi kan untuk S1 kan nggak semuanya harus Scopus, tapi beberapa aja kan bisa gitu. Baik, Pak. Ya. Boleh minta tolong punya kelompok saya dibuat ke contoh, Pak, yang tadi financial inclusion. Oke. Ya. Kofifa sudah ada nih di sini. Mana Kofifa? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya, perhatikan ya, financial inclusion dan PDF jurnal. Oke. Ini banyak ya. Ya, ada banyak. Coba yang pertama, strategi of financial inclusion development in apa nih ya, nggak tahu ya. Coba kita lihat judulnya apa. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini kalau judul kayak gini, ini kayaknya bukan eksplanatif. Bisa ke primer, bisa ke eksploratif, tapi mungkin bisa juga yang lain. Nah, kita coba lihat. Ya. Kalau ini, coba kita lihat ya. Bentar. Ini ya. Nah, ini artikelnya. Coba kita lihat, kita masuk ya. Ini artikel yang pertama yang paling atas, yang tadi ya. Oke. Strategi of Financial Inclusion Development in Indonesia. Kita lihat ya, dari judulnya udah nggak ada kata pengaruh. Nah, hati-hati nggak ada kata pengaruh. Kita mau lihat ya. Langsung seperti tips saya, langsung masuk ke bab 3. Ya, nggak usah dibaca dulu. Kita lihat metodologinya gimana. Nggak nyampe-nyampe nih mana nih. Mana coba? Ada nggak kuantitatifnya? Nah, ini udah conclusion. Berarti bukan ya. Ini seperti apa? Meta analisis kalau kalian ingat ya.
Nah, jadi ini tidak perlu dimasukkan seperti ini. Karena nggak ada modelnya. Mana dia mau ngapain? Coba nggak kelihatan ya. Jadi nggak usah. Ya, disimpan dulu. Bukan berarti dibuang ya, disimpan dulu. Ya, kalau kalian punya data, punya apa? Punya data itu ada yang utama, ada yang cadangan ya. Nah, yang utama itu kita harus cari yang utama dulu. Jangan langsung yang cadangan. Kalau cadangan aja udah masuk ya udah nggak paham nanti. Jadi kita langsung ke yang utama dulu, yang eksplanatif, di mana financial inclusion itu jadi dependent variable. Ya, oke, lanjut. Yang ini ya, jurnal UII. Kita coba lihat. Nah, ini in poverty. Coba kita lihat di mana dia. Ini 2020 jurnalnya, ini sudah Sinta ya. Kita coba lihat. Nah, ini kita lihat. Ini teorinya ya. Nih, langsung ke metode. This study aimed at constructing an index of financial inclusion in regressing. Nah, ini datanya data apa coba? Ini ada 33 provinsi. Nggak mungkin dia data primer. Nah, ternyata dia adalah datanya sekunder dengan mendownload dari mana? Dari Bank Indonesia. Nah, jadi ternyata financial inclusion itu bisa didapati dengan data sekunder. Nah, ini value-nya interval 0 sampai 1 ya. Jadi ini datanya adalah data downloadan, bukan data kita primer turun ke lapangan. Nah, Novi dengan Kofifa apakah nanti gambarannya penelitian akan seperti itu? Kalau seperti itu ya silahkan digunakan. Tapi kalau tidak, jangan digunakan dulu, disimpan dulu. Ya, disimpan dulu, download aja dulu, tapi itu sebagai artikel cadangan, bukan artikel yang utama. Gitu loh. Oke, gitu ya. Ini datanya data sekunder. Ya, Pak. Karena apa? Source-nya adalah Bank Indonesia. Berarti dia tinggal download, dia nggak turun ke lapangan. Ya, gitu. Ini seperti ini ya. Memang data sekunder itu selalu kelihatan rumit ya. Rumus-rumusnya kayak gini, gitu loh. Nah, itulah data sekunder. Makanya kan kemarin saya bilang toh, apakah yakin menggunakan data sekunder? Bukan berarti nggak bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Gitu ya. Lanjut ya. Financial inclusion a critical assessment of its apa ini ya? Sepertinya ini bukan, karena ini nggak ada kata pengaruh, nggak ada kata faktor-faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi kita lewati aja ya, udah kelihatan. Lanjut kita ke ini, financial inclusion of business player in mediating. Kayaknya ini coba kita lihat ya, kayaknya ini pengaruh. Nah, ini seperti ini. Ya. Financial inclusion of business player in mediating bla bla bla, small nih ya. Small medium enterprise. Kita lihat metodologinya gimana. Nah, ini sudah ada sudah ada hipotesisnya, ini sepertinya adalah eksplanatif. Nah, benar kan? Jadi eksplanatif. Nah, ini bisa menjadi suatu artikel utama. Kalian download, kalian kalian simpan baik-baik, ini sebagai artikel yang utama, bukan artikel cadangan. Nah, kalau kalian menemukan artikel utama, langsung kalian gambar di kertas atau di buku ya. Ini gini misalnya ya. Oke. Misalnya gini terusan. Terus kalian gambar di sini. Ya. Misalnya tadi kan gambarnya kan gini tadi. Ini financial inclusion ya. Financial inclusion. Ini kita lingkari gini. Terus tadi apa? Berpengaruh terhadap business success ya. Business success. Ya, terus di sini ada internal faktor. Di sini ada faktor eksternal. Nah, tadi kan gambarnya kalau nggak salah kayak gini ya. Artinya kalian gambar di kertas. Oke, gini, terus ke sini. Jadi gambarnya gini ya kalau nggak salah. Nah, setelah ini simpen dulu udah. Lanjut lagi cari yang lain. Sebelum kalian menentukan nanti yang disebut research gap. Nanti ya tak jelasin ya. Oke, gini kita turunkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang Google Chrome lagi. Ini disimpan ya, ini sebagai artikel yang utama. Oke, kita silang dulu. Kita lanjut ke bawah. Ini ada nih, jurnal Sadipub nih ya, Determinant Successful Financial Inclusion in Low Income. Kita coba lihat. Nah ini ya, artikelnya. Apakah dia juga eksplanatif? Kita coba lihat ya.
Lanjut. Sampai bawah. Nah, dia eksplanatif teman-teman karena ada apa? Sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, ada bulkonah. Ya. Bulkonah itu sebagai apa? Sebagai nyawanya dari penelitian, jantungnya, eksplanatif. Ya, kenapa saya memilihkan eksplanatif? Karena supaya teman-teman bisa mudah dalam menyelesaikan skripsi. Jadi saya nggak muluk-muluk ke data ke penelitian kualitatif ya, itu bisa tapi cenderung lebih lama. Ya, nah ini itu cenderung lebih mudah waktunya dari segi waktu lebih efisien gitu ya. Kita lihat di situ ada berapa itu? Ada 9 variabel independen. Ya, independen itu yang berarti yang mempengaruhi. Nah, sedangkan yang dikeroyok adalah financial inclusion atau sebagai variabel terikat. Ya, nah ini bisa sebagai apa? Artikel utama dari topik financial inclusion. Nanti disimpan terus digambar. Artikel kedua berarti dia memasukkan unsur-unsur ini. Ya. Jadi ini sebagai pertimbangan kalian untuk bisa memasukkan variabel-variabel independen. Ya, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita teliti loh ya. Ini kita sedang membangun the body of knowledge-nya. The body of knowledge itu berarti bahasa tubuh ilmunya. Tubuh keilmuannya seperti apa sih kalau financial inclusion itu? Oh, tadi yang pertama ada financial inclusion sebagai variable mediating. Ya, di tengah kan tadi kan berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis. Kalau yang ini financial inclusion sebagai variabel terikat gitu. Oke. Lagi terus sampai bawah. Nah, ini measuring sepertinya enggak ya. Ini mengukur. Berarti dia cuma sebagai meneliti indikator-indikator dari financial inclusion itu apa gitu ya. Nah, jadi penelitian itu macam-macam teman-teman. Oke, ini juga. Nah, determinant of financial inclusion in Southern apa ini juga kita bisa lihat. Oh, error, nggak bisa. Nanti ya, cari sendiri ya, bisa ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Caranya ya. Sampai terus nanti kan kalian sudah menemukan tahu misalnya contohnya gini, misalnya kalian sudah menemukan nih sudah ada mungkin ada 5 gambar. Ini artikel 1, 2, 3, 4. Kira-kira dari 4 ini apa yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya? Sehingga nanti setelah kalian membuat sebuah oke, ini modelnya mungkin gini. Ini ya, anggap aja nih gambarnya ya. Urut-urukan gitu ya. Terus kalian melihat bahwa oh ini bisa nih digini ini misalnya gini. Financial inclusion di sini misalnya ada apa? Literasi keuangan. Di sini ada apa tadi? Faktor B, faktor C gitu misalnya ya. Terus ternyata ini bisa dong financial inclusion pada mahasiswa misalnya gitu ya. Mahasiswa Islam misalnya gitu. Mahasiswa kampus Islam. Ya, misalnya di sini variabelnya sudah bukan lagi financial inclusion saja tapi juga financial inclusion mahasiswa Islam gitu atau Islamic financial inclusion itu juga bisa. Ya. Islamic financial inclusion itu juga bisa. Nah, jadi penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, penelitian 4 belum melakukan financial inclusion di apa? Mahasiswa ya Islam gitu misalnya. Dengan misalnya di sini mau dikasih variable moderating misalnya di sini gender misalnya gitu ya. Nah, itu berarti model penelitian inilah yang akan menjadi skripsi kalian. Ya. Model penelitian inilah yang akan menjadi model yang kalian akan uji nanti di skripsi kalian, yang akan kalian tulis. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Maka kalau saya simpulkan dari yang saya bicarakan tadi, ya, artinya ya, the body of knowledge, ya, the body of knowledge itu akan melahirkan research gap. The body of knowledge, ya, yang baik, ya, ini the body of knowledge. Terus di sini kalau ini baik, maka dia akan bisa melahirkan research gap. Ya, research gap. Ya. Nah, kalau research gap sudah baik, maka kalian akan mendapatkan judul penelitian. Ya. Judul penelitian yang akan kalian teliti apa? Nah, jadi kuncinya adalah di the body of knowledge kalian harus benar dulu. Kalau the body of knowledge-nya itu jelek, ya maka research gap-nya akan membingungkan. Ya,
Kalau research gap membingungkan, judul penelitian nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah ada. Ya, itu caranya. Ya. Jadi ketika awal kita belajar download jurnal, cara download jurnal itu sebenarnya saya peruntukkan untuk kalian bisa membuat the body of knowledge yang kuat, the body of knowledge yang fokus, the body of knowledge yang memang sesuai dengan apa yang akan kalian teliti. Sehingga research gap-nya pun juga fokus, juga sesuai dengan apa yang akan kalian teliti. Baru setelah itu jadi judul penelitian kalian. Langsung sudah bisa ditulis. Nah, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Pak, mau tanya. Ya. Tadi kan ada beberapa artikel yang jadi cadangan aja. Berarti itu bisa masuk nanti jadi referensi atau hanya buat jaga-jaga aja, Pak? Itu nanti bisa masuk ke referensi asal dia menjadi artikel yang memang digunakan untuk penulisan. Jadi ada dua ya. Yang pertama artikel yang digunakan untuk menemukan judul penelitian, ya. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah artikel-artikel yang memang digunakan untuk menemukan judul penelitian. Ya. Yang kedua, ada artikel-artikel yang memang khusus di-download untuk membuat penulisan. Saya belum masuk ke penulisan ya. Nah, kalau penulisan itu kan nanti lebih banyak artikel-artikel yang dibutuhkan karena kan per kalimat ada satu kutipan misalnya gitu ya. Financial inclusion itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, kata siapa? Kan gitu maksudnya. Nah, itu kan butuh artikel lagi yang lain. Nah, sehingga beda dengan yang tadi. Dan itu semuanya masuk ke daftar pustaka. Jadi, yang jadi cadangan itu bisa jadi nanti bakal kita gunakan. Tapi kita simpan aja dulu. Gitu. Oh, baik, Pak. Jadi, kalau yang artikel cadangan nanti bisa jadi dalam hal penulisan juga? Ya, bisa. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk, ada yang lain mau tanya? Ini menyangkut masa depan kalian ya, jadi bukan karena saya, kalian harus bisa survive dengan cara fokus belajar ini. Apa yang kalian nggak paham silakan ditanyakan, ya. Termasuk dari topik yang kalian gunakan silakan, ya. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi Pak Doni bilang artikel yang pertama tadi termasuk eksplanatif karena ada kata pengaruh. Kalau yang pas pertama itu kan ada bulkonahnya ya Pak. Berarti juga ada kata-kata pengaruh gitu Pak? Iya, juga biasanya ada kata pengaruh ya. Biasanya ada kata pengaruh. Tapi kadang ada juga yang nggak ada kata pengaruh, tapi ternyata itu eksplanatif. Gitu. Macam-macam sih sebenarnya. Oh iya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ayo, Pak, ada lagi? Silakan. The body of knowledge itu tuh nanti masuknya di penulisan bab, misalnya bab 2 apa di landasan teori gitu atau gimana Pak? Atau ya, cuma buat referensi aja? Ya, betul. Dia di bab 2. Oh. Jadi sebenarnya nulis skripsi itu ya, kalau aslinya kan ada 5 bab. Ya, ada 5 bab. Nah, sebenarnya ya, itu kita nulis tuh bab 2 dulu sebenarnya. Sebenarnya aslinya. Karena kalian nggak mungkin bisa nulis bab 1 kalau bab 2-nya nggak ada. Kan bab 1 itu kan adalah latar belakang kalian menulis artikel itu atau skripsi itu. Lah, latar belakang kalian menulis artikel itu kan pasti dari the body of knowledge-nya atau. Nah, the body of knowledge-nya kan di bab 2. Teori-teorinya, konsep-konsepnya, proposisinya dan sebagainya macam-macam itu kan ada di bab 2 gitu. Jadi sebenarnya kita itu nulis bab 2 dulu baru bab 1. Baru nanti ketiga itu teknik ya, ke statistik, keempat hasil olah data, 5 penutup.
Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ayo yang lain silakan. Uli paham Uli? Uli Rauful, Umam? Apa yang belum paham? Ya, insya Allah Pak untuk itu kalau apa buat rangka tadi. Ya, sampai situ masih udah paham, masih paham. Oke, udah paham ya. Sebelum saya masuk ke jenis-jenis researchscape ya. Jadi researchscape itu ada macam-macam. Ya. Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Nah, teman-teman, saya sekarang masuk ke jenis-jenis researchscape ya. Jenis-jenis researchscape. Oke. Nah, saya urutkan jenis-jenis researchscape ini dari yang paling sulit dulu. Jadi nomor 1 ini paling sulit ya. Paling sulit, tingkat kesulitannya paling sulit gitu ya. Oke, yang pertama adalah belum ada teori manajemen atau mungkin teori umum ya. Misalkan kita akuntansi ya, teori di akuntansi yang menjelaskan suatu praktek tertentu. Praktek tertentu ya. Misalnya, habis kita kasih contoh ya. Researchscape yang sifatnya belum ada teori yang menjelaskan suatu praktek tertentu. Misalnya ini apa? Ini apa ini? Manajemen ya. Misalnya praktek manajemen. Ya, coba kita lihat. Ya. Oke ya, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nah, saya bukakan dulu. Muncul ya? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah suatu artikel yang researchscape-nya itu belum ada teori yang menjelaskan tentang suatu praktek manajemen tertentu. Kita misalkan konteksnya manajemen ya. Kan kita MBS. Jadi kita konteksnya manajemen. Oke. Mana Pak buktinya? Oke, ini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Kita cari coba. Ini ya, teman-teman ya. The most countries, so-called Arab world, use combination Islamic and civil law. There is very little consideration of Islamic management in any of those countries. Jadi, dia itu mau meneliti tentang praktik manajemen sumber daya manusia di Arab sana. Di mana di Arab sana pasti yang lebih beredar adalah hukum Islam. Ya. Nah, bagaimana manajemen itu melakukan atau melihat sudut pandang hukum Islam di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, itu artikel ini ingin menjelaskan. Ya, nah, kalian tebak kalau artikel seperti ini apakah eksplanatif atau bukan? Eksplanatif bukan. Kalau artikel seperti ini. Yuk. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Yakin bukan? Bentar, kita bikin polling dulu ya. Apakah eksplanatif atau bukan? Tadi gimana Pak praktik sumber daya manajemen? Praktek sumber daya manajemen ya. Teori manajemen sumber daya manusia itu belum ada yang meneliti praktik manajemen Islam di negara Islam. Oke ya. Coba keluar nggak ini pollingnya? Keluar pollingnya? Halo? Keluar pollingnya? Ya, oke. Silakan dijawab di situ ya.
Nama kalian nggak akan kelihatan, jadi santai aja. Salah nggak apa-apa, ayo dijawab ya. Eksplanatif atau bukan? Eksplanatif atau bukan? Kalau ya ini 50-50. Di tempat saya hasilnya 50-50. Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Pahami kata-kata saya ya. Belum ada teori yang menjelaskan tentang suatu praktek manajemen Islam di negara Islam. Dari kalimatnya itu sudah kelihatan, itu penelitian eksplanatif atau bukan. Oke, sudah 28 ya yang isi ya. Ada lagi yang mau isi? Ayo, silakan diisi teman-teman. Apakah eksplanatif atau bukan? Ya. Oke. Saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Dah, nggak apa-apa. Cukup. Oke, itu hasilnya teman-teman. Kelihatan nggak hasilnya? Nah, kelihatan ya. Jadi, lebih banyak iya malah eksplanatif. Jadi masih ada yang bingung. Kata-katanya gini, teman-teman. Kata-katanya gini. Belum ada manajemen sumber daya manusia yang meneliti tentang praktik manajemen Islam. Ya, teman-teman semua, manajemen Islam itu diukurnya pakai apa? Apakah bisa diukur pakai angka enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak bisa ya. Nah, oleh karena itu pasti bukan eksplanatif. Jadi eksplanatif itu selalu berhubungan dengan angka. Entah itu datanya primer atau sekunder. Nah, satu pengetahuan lagi ya. Jadi ketika kalian membayangkan sebuah artikel, ya, research gap-nya adalah seperti itu, berarti dia penelitiannya adalah apa? Kualitatif. Itulah penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu ingin membangun teori, bukan menguji teori. Beda ya. Kalau penelitian yang kualitatif itu akan selalu menghasilkan teori yang baru. Teori yang baru adalah teori apa? Teori sumber daya manusia berbasis negara Islam atau hukum Islam. Ya. Sedangkan kalau eksplanatif itu kan kuantitatif ya, pernah saya jelaskan. Kalau dia kuantitatif berarti apa? Dia akan selalu pakai angka. Kalau dia pakai angka berarti dia sedang menguji teori. Ya, dibedakan ya, membangun teori dan menguji teori. Ya, membangun teori itu kualitatif, menguji teori itu adalah kuantitatif. Sehingga yang saya jelaskan di sini bahwa research gap yang paling sulit itu adalah research gap-nya penelitian kualitatif. Makanya kenapa saya tidak menyarankan kalian melakukan penelitian kualitatif di ekonomi, karena apa? Karena itu yang paling sulit gitu loh. Karena kita ekonomi, ya, penelitian sosial beda ya. Kita tuh sosial. Sosial itu pasti berhubungan dengan manusia. Ya kalian tahulah kalau kita penelitian dengan wawancara dengan manusia kan juga sulit. Ya. Nah, maka itu ini adalah research gap yang paling sulit karena dia berhubungan dengan teori yang besar, teori sumber daya manusia. Ya, belum bisa menjelaskan sumber daya manusia berbasis Islam. Nah, itu yang pertama. Oke, lanjut ya. Yang kedua, kita kasih warna hijau. Belum ada ya penelitian yang memasukkan atau menggunakan atau memakai suatu variabel pada suatu topik tertentu. Maksudnya gini, misalnya ada artikel pertama, artikel pertama ya, di sini, artikel 1, A berhubungan dengan C, B berhubungan dengan C. Artikel 2,
artikel 2 C dipengaruhi oleh A plus D. Ya. Artikel 3 E berhubungan dengan C, di mana dimoderasi oleh F. Nah, kalau kalian seperti ini, kalau kalian mau research gap yang kedua, ya, berarti kalian akan membuat penelitian nanti penelitian kalian seperti ini. Ya, penelitian kalian berarti nanti kalau ingin membuat research gap seperti yang kedua, berarti C dipengaruhi oleh A, dipengaruhi oleh B, dipengaruhi oleh D, dipengaruhi oleh E, di mana keduanya dipengaruhi oleh F sebagai moderasi. Gini, set, gini. Ya, ini kan gabungan dari 3 artikel ini. Ya, 3 artikel ini digabungkan jadi 1 artikel ini. Nah, itu adalah kalian sedang melakukan research gap yang kedua, yaitu belum ada penelitian yang memasukkan atau menggunakan atau memakai suatu variabel pada suatu topik tertentu. Misalkan financial inclusion tadi, belum ada melihat financial inclusion itu diteliti dengan dipengaruhi oleh variabel religiusitas seseorang. Nah, itu juga salah satu research gap yang kedua. Jadi tingkat kesulitannya yang kedua dia di bawah penelitian yang pertama tadi, research gap yang pertama tadi. Ya, gitu. Oke, kita polling lagi ya. Coba untuk artikel research gap yang kedua ini, ya, research gap yang kedua ini kira-kira, ya, kira-kira menurut kalian apakah dia eksplanatif atau tidak, ya? Coba kalian jawab ya. Kira-kira research gap yang kedua itu eksplanatif atau bukan? Clue-nya sudah kelihatan loh ya. Tadi kan saya ngapa itu? Apakah eksplanatif atau bukan? Kan tadi saya sudah ada clue-nya itu di situ apa gitu ya. Di situ saya ngapain gitu. Oke, sudah ya. Sudah cukup 76%. Saya end full ya. Oke. Saya share, hasilnya seperti itu, sudah lumayan. Ada 74% yang menjawab ya. Sudah lumayan agak percaya diri meningkat ya. Kan clue-nya tadi jelas. Saya tadi di sana kan gambar. Ada variabel juga. Kalau sebuah kata-kata saya yang keluar itu ada variabel, berarti apa penelitiannya? Eksplanatif. Karena eksplanatif itu pasti ada variabelnya. Ada arahnya, ada bola ada bulatnya, ada kotaknya. Artinya saya gambar di situ. Kalau saya gambar itu berarti eksplanatif. Nah, jadi research gap yang kedua ya. Research gap yang kedua itu adalah research gap yang sifatnya untuk apa? Untuk eksplanatif. Kalau kalian itu pengen eksplanatif ya, meneliti berkaitan dengan eksplanatif ya, maka research gap yang kedua inilah yang akan digunakan. Ya. Oke, itu yang kedua. Ada pertanyaan nggak teman-teman kira-kira dari sini? Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak, ya? Tadi kan yang penelitian 1 misal AB lah. Nanti yang pas di penelitian yang ambil itu misalnya yang E enggak tak ambil, cuman ngambil A, B sama D gitu tak? Apakah boleh, Pak? Boleh. Boleh asal ada alasannya kenapa ya. Oh, gitu. Boleh. Baik-baik, Pak. Sudah mulai ada gambaran ya. Nanti model penelitiannya seperti apa ya. Kita fokus ke eksplanatif saja, teman-teman. Yang
lebih efisien daripada kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih lama waktunya. Pak. Ya, silakan, Uli. Itu kan kalau model riset gap kayak gitu, itu nanti bisa jadi kayak judul nggak Pak? Kayak contohnya seperti pengaruh variabel ABCE terhadap variabel C, kayak gitu. Ya memang itu nanti judulnya. Judul itu aslinya dari research gap. Ya, terima kasih Pak. Nah, iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya itu mengajari kalian research gap, karena itu digunakan untuk kalian mencari judul, mencari nanti kalian itu mau meneliti apa gitu ya. Jadi ada manfaatnya. Ya, oke ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Masih ada 2 lagi. Kurang lebih ada 4 ya. Research gap di manajemen. Yang ketiga, itu terjadi perbedaan hasil. Perbedaan hasil antara artikel yang ada. Ada perbedaan hasil antara artikel-artikel yang ada. Misalnya gini, teman-teman. Ya, ada artikel A berpengaruh terhadap B, C berpengaruh terhadap B, D berpengaruh terhadap B. Oke. Artikel 1 ya mengatakan bahwa ini hasilnya negatif. Artikel 1 C ini positif, artikel 1 D ini negatif. Nah, gitu ya. Artikel 2 dengan meneliti yang sama ya, B itu A berpengaruh positif, C berpengaruh negatif, D berpengaruh positif. Nah, ini kan kebalikannya. Terus A3 juga beda. A3A itu malah justru apa? Tidak ada pengaruh ke B, ya. Terus si C itu ada pengaruh, tapi malah positif. Terus D ke B malah nggak ada pengaruh, jadi cuma satu tok yang pengaruh. Nah, ini kan jadi inkonsistensi, nggak ada yang sama, ya. Atau terjadi perbedaan hasil, itu juga bisa menjadi suatu research gap, ya. Jadi ini sama dengan yang kedua ya, kita masih dalam kuantitatif, eksplanatif, ya. Di mana yang ketiga itu adalah terjadi inkonsistensi antara hasil penelitian. Ya A ke B, C ke B, D ke B, gitu. Ya, itu tekniknya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan yang ketiga ini? Jadi, yang ketiga, kalau kita mau research gap-nya yang ketiga, berarti judul kalian harus judul yang sudah sering diteliti. Kalau nggak sering diteliti ya nggak bisa, susah. Ya. Tapi kan kemarin saya menganjurkan kalian nulis itu yang sudah, nulis itu yang jarang-jarang diteliti kan. Oke, contohnya punyanya Laili Yati Hidayah sama Putri Ayomi, pemberian impulsif. Itu kan sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang itu. Ya, mana nih Laili ada, Laili Yati Hidayah ada. Laili ada? Ada, Pak. Oh ya, ini Laili ya. Nah, ini Laili ini kan mau meneliti tentang pembelian impulsif. Ya, pembelian impulsif itu sudah cukup banyak. Nah, apakah pembelian impulsif bisa didekati dengan research gap tipe 3? Nah, nanti coba di explore, dicari. Ya, apakah itu bisa ada perbedaan hasil nggak antara artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4 gitu. Nah, nanti baru bisa diteliti lagi. Gitu ya, Leli ya. Sudah saya kasih clue ya. Nanti research gap-nya bisa seperti itu. Ya, nah yang lain kalau memang nggak bisa seperti itu karena mungkin topiknya masih jarang, kayak misalnya fraudulent financial reporting ini punyanya Herdiani, itu kan jarang. Terus apalagi tax compliance juga jarang. Nah itu tidak bisa didekati dengan research gap yang tipe ketiga, karena nggak akan bunyi, maksudnya nggak banyak yang meneliti itu gitu loh. Ya jadi beda-beda porsinya dari penelitian itu. Ya. Itu. Jadi research gap ini yang nanti kalian tulis di bab satunya. Yang terakhir, yang keempat research gap dari bab 5.
research gap dari batasan penelitian atau bab 5. Jadi bab 5 itu ada satu subbab namanya batasan penelitian. Di sana itu menceritakan kira-kira penelitianmu kekurangannya apa gitu loh. Ya, ini yang paling mudah karena tinggal ngelihat aja. Ya. Coba ya kita lihat ya. Apa misalnya? Ini ya. Dari bab 5 kan discussion ini. Ya, kita lihat di sini ada nggak limitation-nya. Nah, ini conclusion ya, bukan discussion ya. Nih, for the research could also examine alternative to the causal sequence we investigated here. Ya. Jadi, kalau bisa penelitian yang akan datang itu meneliti alternatif dari apa yang sudah kita teliti, ya. Nah, di bawah dia bilang meta-analysis is a way of taking stock of the available knowledge in this area. Jadi, penelitian ini menyarankan bahwa kita suruh bikin meta-analisis. Ya, kita suruh bikin apa telaah literatur berkaitan dengan topiknya ini apa ini? Customer orientation gitu, ya. Jadi di bab 5 itu kita bisa cari. Itu yang paling mudah karena udah ketok dari mata ya. Kita tinggal lihat aja gitu. Oke, dari 4 itu saya rangkum ya. Yang pertama itu untuk kualitatif, yang kedua itu untuk eksplanatif, yang ketiga juga eksplanatif, yang kedua itu bahwa ada kekosongan ya, belum dicari variabel tertentu belum digunakan. Kalau yang ketiga itu inkonsistensi hasil, pasti topiknya adalah topik yang banyak diteliti. Yang keempat adalah apa? Meta analisis. Atau kita bisa lihat dari bab 5-nya atau bagian conclusion-nya, bagian dari kesimpulannya. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. 4 itu kalian pegang untuk bisa bikin judul penelitian. Untuk bisa bikin model penelitian. Ya. Kayak misalnya kinerja keuangan BMT. Sudah berapa banyak penelitian yang membahas tentang itu gitu loh. Ya. Kayak misalnya apalagi fraudulent financial reporting. Sudah berapa banyak penelitian yang bilang itu atau menggunakan itu gitu ya. Apalagi misalnya pembelian impulsif itu kan sudah banyak memang. Tapi coba apakah kita bisa mendekati dengan cara kita meneliti dari sisi research gap tipe yang ketiga. Atau mau tipe kedua juga boleh, terserah si Leliati sama Putri Ayomi ya. Itu hak mereka mau menentukan research gap yang kedua atau yang ketiga. Lalu yang selanjutnya baru kita ketemu judulnya apa? Analisis pengaruh variabel A, B, D terhadap E misalnya seperti itu. Research gap nanti akan kita tulis di bab 1. Ya. Jadi lengkap ya teman-teman ya kalau saya simpulkan bahwa perkuliahan kita hari ini ya kita lihat di sini berarti kita kembali lagi bahwa kita ini sedang melakukan ini ya. Jadi the body of knowledge ya, the body of knowledge yang kita sudah buat itu nanti akan melahirkan research gap di mana the body of knowledge-nya ada yang utama ya, ada yang cadangan. Ya. Nah, nanti dari research gap itu nanti akan ketemu judul penelitiannya. Nah, research gap ini nanti secara lebih lengkap akan bisa dijelaskan di bab 1 gitu, dijelaskan di bab 1. Ya. Jadi strukturnya seperti itu ya untuk bisa membuat skripsi ya, teman-teman ya. Jadi the body of knowledge itu menjadi pijakan yang sangat-sangat penting. Kalau the body of knowledge kalian itu jelek, membingungkan, tidak fokus, maka kalian akan kesulitan untuk mendapatkan research gap-nya. Sedangkan kalau kalian itu the body of knowledge-nya itu cukup, misalnya hanya ada 3 artikel tok misalnya ya, memang adanya cuma itu. Tapi kalian fokus, kalian bisa mendapatkan research gap. Gitu ya. Terus kalau research gap sudah ketemu ya judulnya otomatis pasti ketemu dong. Ya. Kalau research gap sudah ketemu berarti itu ibaratnya kalau di penelitian kuantitatif itu sudah 75% kan ya. Ya. Sudah 75% kalau kalian sudah menemukan ini.
Ya, nanti tinggal metode penelitian kan kita tinggal ngikuti aja apa yang udah pernah ada. Karena kita kan penelitian kuantitatif, jadi pasti ada di lab, di apa, di artikel-artikel pasti ada apa namanya, cara ngukurnya gimana kan pasti ada. Ya, jadi kuncinya adalah the body of knowledge yang sudah kalian kerjakan itu. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf ya, Pak. Emang kamarnya gelap. Iya, silakan, nggak apa-apa. Tadi bisa dijelaskan sedikit yang research gap yang ketiga. Itu kan hasil variabelnya ada yang positif, negatif gitu loh, Pak. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kan ada positif, negatif. Jadi kalau A berpengaruh terhadap B, positif itu berarti ketika A itu naik, maka B juga naik. Sedangkan kalau A itu turun, maka B juga turun. Tapi kalau hasilnya itu negatif, berarti ketika A itu naik, maka B itu turun. Ketika A turun, B naik. Jadi kebalikannya, itu namanya negatif hubungannya. Ya, namanya proposisi itu kan selalu ini ya, ada hubungannya positif atau negatif. Ya. Contohnya misalnya gini, Della sama Novi itu musuhan. Ya. Misalnya gitu, Della sama Novi itu musuhan. Jadi ketika Novi itu nilainya bagus, maka Della nilainya justru jelek. Itu namanya negatif. Novi nilainya jelek, Della malah bagus. Tapi kalau hubungan mereka baik, hubungannya positif, maka ketika Novi naik nilainya, Della juga naik. Tapi Novi ketika turun, maka Della juga turun. Itu namanya positif. Nah, research gap yang ketiga itu ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan hasil antara artikel yang pertama ngomong bahwa A ke B itu positif. Lah artikel kedua kok ngomong A ke B itu negatif. Nah, itu perlu diteliti ulang. Karena apa? Terjadi inkonsistensi hasil atau perbedaan hasil. Ya, gitu. Atau penelitian yang ketiga ternyata A sama B tidak signifikan. Artinya tidak ada pengaruh antara A terhadap B, tidak ada pengaruh antara Novi dengan Della. Meskipun Della nilainya bagus, Novi tidak akan berpengaruh. Ya, itu namanya tidak berpengaruh. Hasilnya beda atau tiga-tiganya. Yang satu positif signifikan, yang satu negatif signifikan, yang satu apa? Tidak berpengaruh. Gitu. Maka kita teliti ulang. Itu nomor 3 yang paling gampang. Itu ya Mas gitu Muslih ya. Paham ya? Berapa penelitiannya sama tapi hasilnya berbeda. Nah, itu perlu gitu ya, Pak? Ya, perlu diteliti ulang. Ibaratnya seperti itu. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Itu ya. Ayo, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya kasih waktu. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham, Mbak. Oke ya. Kalau paham, ini saya akan kita bertumbuh lagi ya. Ya, kita harus ada progres tiap minggu. Nah, kemarin teman-teman sudah mendownload ya. Mungkin banyak yang salah, mungkin aja ada yang sudah benar. Nah, sekarang saya pengen teman-teman membetulkan the body of knowledge-nya. Kita sekarang fokus ke the body knowledge untuk menemukan research gap-nya, bukan untuk penulisan ya. Beda lagi nanti saya ajari yang selanjutnya. Sekarang kita akan memilih artikel yang memang digunakan untuk apa? Membuat research gap. Ya, mungkin nggak banyak artikelnya, hanya mungkin 1 sampai 5 aja udah kebanyakan banget. Biasanya nggak banyak, ya, karena topiknya ini kan teman-teman semuanya mungkin masih jarang.
Ya. Nah, jadi sudah saya ajarkan tadi dari awal ya bahwa pilihlah yang eksplanatif, ya. Pilihlah yang yang sesuai dengan yang kalian mau. Ya, maka formatnya seperti ini, misalnya topik penelitiannya apa? Di sini misalnya text compliance ya. Text compliance, terus kalian tulis judulnya apa, artikel yang pertama ini misalnya bla 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 gitu ya. Penulisnya misalnya Sopom, Ahmad misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Terus di sini tulis tahunnya berapa. Untuk tahun langsung aja dikasih kurung, misalnya 2016, dah dikurungi gitu aja. Ya, terus digambar modelnya di sini, gambar modelnya. Jadi kalau saya sudah meminta kalian menggambar model, ya, berarti kalian akan melakukan penelitian yang eksplanatif, ya. Kalian gambar aja di sini, misalnya kotak itu gimana, ya, kotak inilah, ini, terus nanti kasih apa arah, ini, oke, bentar, ini, misalnya gini ya. Terus berpengaruh terhadap ini, nah nanti kasih tulisan ini apa, ya. Satu kelompok satu aja ya, pastinya satu kelompok satu ya. Kalian cari artikel yang hanya untuk keperluan research gap, bukan untuk penulisan, ya. Jadi jangan asal dimasukkan, tapi yang memang akan digunakan sebagai alasan untuk menentukan judul kalian. Tadi sudah saya kasih contoh kan, research gap itu bentuknya kayak apa. Jadi kalian fokus ke research gap yang bentuknya 2 dan 4. 2 dan 3, 2 dan 3 ya. 2 dan 3 itu berarti yang 2 adalah ada kekosongan, ada variabel yang belum diteliti sehingga dimasukkan di situ, atau yang ketiga itu terjadi perbedaan hasil. Seperti punyanya siapa? Putri sama Lailiati tadi kan penelitiannya sudah sering diteliti. Maka kalau sudah sering diteliti biasanya banyak nih yang negatif, banyak yang positif. Itu bisa diteliti ulang. Ya. Tapi jeleknya adalah kalau seperti itu tuh sudah banyak yang teliti sehingga mungkin ada kurang menarik variabelnya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, yang paling firm, yang paling bagus ya yang nomor 2 sebenarnya. Research gap yang nomor 2 itu. Ya. Nanti saya akan bantu insya Allah setelah ini. Maksudnya kalau kalian sudah bisa menentukan topik penelitian seperti ini, ya, nanti tinggal kita menggabungkan kira-kira kita model penelitiannya mau seperti apa ini. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan tentang ini? Dila, ada pertanyaan, Dila? Belum ada, Pak. Oke, sudah paham ya? Dila neliti tentang kinerja keuangan UMKM. Hati-hati karena UMKM itu biasanya keuangannya nggak bisa dicatat. Dia nggak disiplin nyatet keuangan, jadi hati-hati. Itu nanti pasti diukur pakai variabel subjektif. Nggak masalah sebenarnya. Ya. Saya review sedikit ya. Mungkin teman-teman biar sekalian aja. Minat berwirausaha ini sudah cukup banyak. Cuman hati-hati ini nanti ini ya, coba dicari dulu variabel independennya apa aja minat berwirausaha. Kalau bisa sampai ke perilaku ya, perilaku berwirausaha. Ya, Sinta sama Nur Hasanah. Terus kemandirian usaha juga sama, hampir sama dengan yang kedua, minat berwirausaha, Dimas sama Uli. Indeks harga saham gabungan, Nina mau ganti ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, oke. Silahkan, nanti saya tunggu. Kinerja keuangan itu nanti primer ya. Tax compliance juga primer. Cukup unik nih, tax compliance ini cukup bagus. Tidak sering diteliti, ya ada beberapa, tapi bukan topik yang sudah menjenuhkan, bukan ya. Jadi cukup menarik. Perilaku menabung juga masih cukup jarang. Ini Ahmad sama Nuning ini bisa nih nanti misalnya perilaku menabung di mahasiswa Islam, bisa juga perilaku menabung di masyarakat Islam, beragama Islam, karena kan ada nilai-nilai Islam, misalnya religiusitas, atau perilaku menabung di BMT itu juga bisa, ya. Perilaku menabung di BMT apakah dipengaruhi sama religiusitas, tingkat ini ya, nilai-nilai Islam yang ditanamkan? Kan orang itu neliti. Kalau orang itu nabung di BMT pasti ada nilai-nilai Islam yang pengen disalurkan dan mungkin dia pengen tidak riba. Mungkin kalau di bank konvensional itu riba, itu juga bisa dikupas ya. Itu Nuning sama Ahmad. Ini cukup luas perilaku menabung ini. Kinerja pemasaran juga hampir sama dengan kinerja keuangan, Nidaul sama Istiqomah. Kebijakan hutang ini biasanya datanya sekunder ya.
Biasanya datanya sekunder ini cukup sulit biasanya, tapi ya terserah kalau mau digunakan ya nggak masalah. Ya, Siti Komaria sama Nurmala Indah Setiani manajemen laba juga sama, itu datanya sekunder, itu cukup sulit ya. Tapi kalau mau dilanjut juga nggak masalah, nanti saya bantu. Ya, leverage juga sama, Fata sama Alvino. Leverage ini cukup sulit, datanya sekunder, terserah silakan. Fraudulent financial reporting juga sama. Ini lebih ke akuntansi sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau itu. Sustainabilitas BMT, oke. Evita sama Eka, biasanya ini hati-hati ya. Sustainabilitas BMT, berarti kalau kita harus turun ke lapangan, berarti kita harus ke BMT dong. Nah itu kita hati-hati ya. Datanya mau diambil dari mana? Ya, jadi kalau kalian lihat topik itu, lihat datanya itu mau diteliti lewat diambil dari mana. 13 perilaku investasi mahasiswa Islam, oke. Klimatun sama Lailatul ini sangat bagus. Artinya luas ya, mahasiswa Islam itu juga banyak, dan variabel-variabel Islam itu masih banyak yang bisa dieksplor. Kan saya kemarin pernah bilang ya, bahwa variabel-variabel Islam itu masih sangat-sangat jarang digunakan. Maka cobalah gunakan itu ya. Gunakan itu. Ya. Jadi itu masih banyak yang bisa kita gunakan. Profitabilitas ini juga datanya bisa jadi sekunder kalau memang yang digunakan perusahaan. Financial inclusion ini ya bisa data primer di UMKM ya, bisa di UMKM cukup banyak, bisa hubungannya sama literasi keuangan. Financial inclusion itu kan bagaimana saya bisa melek keuangan. Jadi uang saya nggak saya taruh di bawah bantal gitu loh, tapi tak kasihkan ke bank, tak investasikan di saham, tak investasikan di reksadana. Itu namanya financial inclusion. Jadi aksesnya semakin dekat dengan perbankan. Itu namanya financial inclusion. Inklusif itu berarti kan dekat ya. Kalau eksklusif itu berarti apa? Jauh. Misalnya saya eksklusif sama kalian, saya nggak mau ketemu kalian. Itu namanya saya eksklusif. Kayak artis gitu loh. Artis itu kan eksklusif. Ya, orang ketemu saya itu berat. Harus janjian, harus waktu saya itu mahal. Saya nggak bisa. Itu namanya eksklusif. Tapi kalau inklusif itu berarti saya murah. Saya ketemu kalian di jalan di Kucingan gitu ya bisa. Saya makan sama kalian di Kucingan juga bisa gitu loh. Itu namanya inklusif. Ya. Jadi kalau financial inclusion berarti apa? Berarti saya dekat dengan kalian. Berarti saya bank ya bisa dekat dengan nasabah saya. Nasabah bisa mendekatkan diri kepada bank. Itu namanya financial inclusion. Pembelian impulsif itu pembelian tiba-tiba. Jadi misalnya kalau ke Indomaret tiba-tiba depan ada permen, tiba-tiba dia beli itu padahal nggak terencana. Itu namanya pembelian eksklusif ya. Impulsif. Competitive advantage itu keunggulan kompetitif, itu biasanya UMKM ya. Nanti coba dilihat Sativa sama Niswaul. Terus Fabian sama Muhammad Muslih kinerja keuangan BMT. Ya ini mungkin downloadnya nanti data sekunder ya. Saya tahu datanya itu ada di idx.co.id. Nanti kalau mau dilihat bisa di sana ya. Hesti Novitasari Iksanti, persistensi laba ini juga akuntansi banget. Datanya sekunder. Kalau mau ganti silakan. Tapi kalau mau tetap juga nggak masalah. Saya oke-oke aja. Saya bantu nanti. Yang terakhir Doni. Doni jadi sama Laila Anissa apa enggak? Laila jadi ikut kelas ini enggak? Laila jadi ikut kelas ini enggak, Laila? Enggak tahu ya, menghilang ya. Doni? Ya, gitu ya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah saya. Ini sudah jam 5 ya. Itu nanti saya tunggu biasanya kan hari Sabtu ya. Silakan kumpulkan hari Sabtu, nanti dikumpulkan Microsoft Word-nya, papernya itu ke saya lewat grup aja nggak masalah karena kita kan sama-sama terbuka ya. Nanti aja kirim ke grup, dikumpulkan. Jadi nggak usah dikirimkan ke Mendeley ya, langsung aja tulis aja formatnya yang kayak tadi, judulnya apa, penulisnya siapa, gambarnya kayak apa. Nanti digambar biar kita lebih memudahkan untuk mendapatkan judul penelitiannya. Itu ada pertanyaan? Pak, yang tadi contohnya dari Bapak tadi minta tolong dikirim ke grup bisa, Pak? Bisa. Microsoft Word tadi? Iya. Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kuliah saya. Saya minta maaf kalau menyedot kuota kalian banyak-banyak ya.
Karena ini demi masa depan kalian, demi bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, biar nanti tidak seperti kakak angkatan kalian yang kesulitan gitu ya. Kita ini metodologinya lebih ke praktek, jadi kita langsung praktek publikasi artikel ilmiah. Insya Allah kalau nanti berhasil itu juga sebagai sebuah tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga hasil dari kita bekerja dengan giat, ya. Itu aja pesan dari saya. Tetap semangat, meskipun masih pandemi seperti ini, saya juga pengennya bisa ketemu offline, tapi ya bagaimana keadaannya masih seperti ini ya kita ikuti saja, ya. Oke, terima kasih. Ini sudah saya rekam ya, nanti saya akan upload di YouTube, jadi kalian bisa dengarkan nanti yang nggak dengar suaranya dan lain sebagainya gitu ya, nanti bisa diupload. Terima kasih. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.